ISIS menuai perhatian dunia. Organisasi jihad ini menarik minat sebagian golongan muda muslim untuk bergabung. Kelompok ISIS dibentuk dengan tujuan memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. Adalah Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan tertinggi ISIS. Identitasnya tak banyak diketahui. Namun, pada tahun 2010, al-Baghdadi diduga menjadi pemimpin Al-Qaeda di Irak yang kemudian menjadi ISIS. Pertumbuhan ISIS pun menyebar dengan pesat dan kini sudah mulai merebak ke Indonesia. Di Indonesia, ISIS mulai masuk ke beberapa kota seperti Jakarta, Solo, Bima, dan Malang. Meski ada penolakan dari masyarakat, namun pernyataan dukungan mujahid bersenjata yang muncul melalui media sosial kerap menuai pro kontra. Lalu, apakah kedatangan ISIS patut dikhawatirkan? Ya, sejak awal dari nama ISIS itu muncul, saya sudah membayangkan bahwa ini hampir seperti di Afghanistan. Ya, hampir seperti di Afghanistan, semangat perjuangannya, semangat untuk memerangi pemerintah yang ada, ya itu. Jadi, ya, maka kemudian hal tersebut memancing ya semangat bagi siapa saja. Apalagi melihat bahwa mereka semakin berhasil terus ya dalam maksudnya menguasai wilayah-wilayah, kemudian itu membangun posisi pertahanan dan berhasil dalam penyerangan. Ya itu membuat hal yang hampir sama seperti di Afghanistan yang kemudian mengundang ya para remaja-remaja atau umat Islam dari berbagai belahan dunia ya datang untuk ke sana. Apa kemudian bedanya Al-Qaeda dengan ISIS ini? Ya, kalau bedanya menurut saya Al-Qaeda itu tidak punya tujuan untuk menegakkan negara. Ya, tetapi dia bersama dengan Taliban di Afghanistan saat itu. Al-Qaeda memang dari dulu itu seperti Osama bin Laden menyuruhkan untuk memerangi Amerika dan sekutunya di mana saja. Ya, tidak ada misi menegakkan negara itu Al-Qaeda. Tetapi kalau ISIS ini memang ingin menegakkan negara, maka disebut ya Daulah Islamiyah, ya Irak dan Syam gitu. Daulah Islamiyah di Irak dan juga di Syam. Artinya tidak hanya Amerika atau yang lain sebagainya, jadi ini itu, semuanya begitu diperangi. Maksudnya ingin menegakkan sebuah negara. Itu letak bedanya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menguasai wilayah-wilayah, menjatuhkan pemerintah yang ada. Maka mereka memproklamasi sebuah negara. Tapi ISIS ini dalam tanda kutip sedikit lebih maju, makanya saya mengatakan ini kelompok progresif, dengan mengatakan kita sudah memiliki negara Islam. Dengan cara tadi, dia menguasai wilayah-wilayah di wilayah konflik, terutama di dua negara ini, yaitu Syria dengan Irak. Yang membuat saya berpikir sekarang ini, kenapa kelompok ini kemudian disebut atau diberi nama dengan ISIS. Secara nama biasanya orang kan memberinya nama pendek, Al-Qaeda, Tanzim Al-Qaeda kan pendek. Tapi ISIS ini panjang gitu. Ini Daulah Al-Islamiyah fi Syam wal Irak. Saya mencurigai kelompok ini ingin menghidupkan sebuah kemegahan historis, sebuah kejayaan historis bahwa khilafah Islam dulu tegak dan berkuasa sepanjang abad yang sangat lama di wilayah ini, di dua wilayah ini, yaitu di Syam yang disebut sebagai khilafah di Syam dengan kekhilafahan di Irak atau Abbasiyah di Irak. Ini kan sebenarnya kemudian kembali lagi ini persoalan keyakinan padanya, persoalan Pak Nasir dengan kemunculan ISIS terutama di Indonesia ini, Anda melihat apakah ini sebagai suatu bentuk terorisme global baru atau bagaimana? Oh, saya masih
menahan diri untuk menyebut di sebuah terorisme ya begitu. Kalau saya melihat ini adalah semangat ya, semangat dan dorongan gairah untuk berjuang yang mendorong para remaja-remaja di Indonesia ini ingin berangkat ke Suriah. Ya, saya di antara data yang ada mungkin sekitar sudah ratusan, mungkin Sudah 500 begitu. Di Indonesia saja. Indonesia sudah berangkat ke sana. Ya. Ya, saya melihat orang-orang yang berangkat ke sana ini sebenarnya ya ada di antara mereka yang nggak peduli bahwa ini sesuai syariat atau tidak, begitu. Ya, ada di antara mereka yang berangkat, udah ini adventure, ya, ini suatu apa maksudnya kesempatan untuk mencari pengalaman, kesempatan untuk mencari menempatkan diri di medan jihad, dan kesempatan untuk mencari yang mereka inginkan, yaitu mati syahid, begitulah. Nah, kalau misalnya soal pengorbanan, karena mereka nggak peduli, ya, yang penting kalau sudah mati syahid di sana, berarti akan dapat memberi syafaat kepada keluarganya. Itu lalu bagaimana harapkan. Masyarakat Indonesia harus menyikapi Nah, maka ini saya melihat ini karena perbedaan pendapat ini ya, yang penting adalah jika berkeyakinan harus berjuang ke sana, ya terserah dengan keyakinannya, begitu. Ya, kemudian bukan berarti saya mendorong begitu ya, begitu. Hanya saja ya pikirkanlah bahwa ya membela tanah air itu lebih utama, ya, membela umat Islam di Indonesia itu lebih utama, begitu. Tetapi jika ingin berangkat ke sana, ya terserah, itu keinginan dan pendapat masing-masing, silakan gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan keyakinan dan pemahaman seseorang. Begitu juga nanti kalau misalnya ada yang tidak mau berangkat atau tidak siap berangkat atau belum siap untuk berbaiat, ya jangan dicemooh, ya jangan dilarang. Kemudian begitu. kalau memang Karena sudah itu nanti malah kita akan jadi saling membenci antar sesama Muslim, begitulah. Pak Nasir, kalau kemudian ada yang berangkat, apakah kemudian ketika pulang ini akan berpengaruh untuk Indonesia? Ini letak bedanya antara waktu saya dulu berangkat ke Afghanistan, kita ke sana terlibat di medan pertempuran, juga diberi maksud itu pelatihan yang cukup dengan disiplin-disiplin, ilmu-ilmu tentang kedisiplinan, sehingga kami diwanti-wanti untuk kerahasiaan, untuk menjaga diri, untuk menahan diri, ya, itu semua dijaga. Walaupun belakangan kemudian aksi-aksi bom itu terjadi dari orang-orang yang pernah pernah di akmil tersebut, tetapi mereka ini terpengaruh dengan unsur lain. Nah, sekarang ketika di Suriah ini, di mana semua berusaha untuk berbondong-bondong datang ke sana, baru datang sehari dua terus bakal senjata dan ikut perang, begitu. Tidak siap begitu kan? Saya hanya khawatir, ya, mereka belum dibekali dengan kedisiplinan, dan juga kecakapan yang lain, sehingga ketika pulang ya khawatir tangannya gatal gitu kan. Baik, Pak Nasir, terima kasih. Terakhir saya ingin ke Mas Satrawi, sedikit saja dari Anda, Mas Satrawi, bagaimana harus kita menyikapi ini, singkat saja dari Anda. Ya, pemerintah Indonesia harus mulai memberikan perhatian terhadap pengaruh dari kelompok-kelompok transnasional, gerakan-gerakan transnasional yang sekarang sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Alhamdulillah, dengan mengharap rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami, ikhwan-ikhwan kalian, saudara-saudara kalian dari Indonesia yang bergabung dan berada di Daulah Islamiyah, menyampaikan salam kepada kalian. Semoga Allah memudahkan kalian, semoga Allah memuliakan kalian, semoga Allah memenangkan kalian.